Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa habibuh ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha lil ummati wa jahada fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali nikmat kepada kita semua, terutama nikmat yang paling besar, yaitu nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa salawat serta salam semoga terus terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Saat ini kita sudah memasuki bulan yang mulia. Bulan ini mulia bukan karena termasuk di dalam bulan haram. Bulan ini mulia karena pada bulan ini dilahirkan makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Al-Quran menjadi kitab yang paling mulia? Karena Quran diturunkan kepada makhluk yang paling mulia. Bukankah Jibril menjadi malaikat yang paling mulia? Karena ia menurunkan wahyu kepada Nabi yang paling mulia. Dan bukankah kita adalah sebaik-baik umat? Karena kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maka semua hal yang dikaitkan kepada makhluk yang paling mulia, maka jadilah hal tersebut hal yang paling mulia. Yang bahkan nikmat terbesar yang Allah berikan, nikmat terbesar yang Allah turunkan ke muka bumi ini adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah menurunkan karunia, kenikmatan yang paling besar kepada kaum mukmin. Idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Tatkala diutus seorang rasul dari golongan mereka, Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, wa yuzakkihim, dan menyucikan hati-hati mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan yang mengajarkan kepada kita Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, meskipun mereka itu sebelumnya adalah orang-orang yang dalam kesesatan yang nyata. Maka diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan nikmat terbesar di antara nikmat-nikmat lainnya. Dan yang perlu kita ketahui bersama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan Muhammad SAW sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi, bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, inni indallahi maktubun khatamun nabiyyin wa inna adama limunjadilun fi tinatihi. Kata Nabi, sesungguhnya aku telah tertulis, sesungguhnya aku telah ditetapkan di sisi Allah khatamun nabiyyin, menjadi penutup para nabi, wa inna adam limunjadilun fi tinatihi, bahkan Adam masih berupa tanah yang dicampur saat itu. Artinya Nabi telah ditetapkan sebagai penutup para nabi sebelum ada Adam, nabi pertama. Oleh karena itu, berkata salah seorang al-arifun billah, orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ia membuat syair, ya Mustafa min qabli nash'ati adamin wal kaunu lam tuftah lahu aghlaqu ayarumu makhlukun sana'aka ba'dama asna ala akhlaqikal khallaqu. Ya Mustafa, kata orang ini, wahai orang yang terpilih, maksudnya Nabi Muhammad SAW, min qabli nash'ati adamin, orang yang terpilih menjadi penutup para nabi sebelum Adam ada. Wal kaunu lam tuftah lahu aghlaqun, dan semesta alam ini juga belum dibuka kunci-kuncinya. Ayarumu makhlukun sana'aka, masih bisakah makhluk-makhluk ini memujimu? Ba'dama asna ala akhlaqikal khallaqu, setelah Tuhanmu, setelah penciptamu sendiri memuji atas akhlakmu. Saking mulianya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kata Allah, dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh semesta alam. Maka Ibnu Katsir meriwayatkan perkataan Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah rahmat bagi seorang mukmin di dunia dan di akhirat. Bahkan rahmat yang Allah berikan kepadanya, kepada Nabi Muhammad, juga berdampak kepada orang-orang yang bermaksiat, berdampak juga kepada orang-orang kafir. Maka jika kita perhatikan, bukankah umat-umat sebelumnya, umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, ketika mereka berpaling, ketika mereka enggan melaksanakan perintah Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hukum mereka, Allah berikan azab kepada mereka di dunia ini sebelum nanti diazab pula di akhirat. Umat Nabi Nuh Allah tenggelamkan, umat Nabi Musa Allah binasakan, dan umat-umat lain yang Allah azab karena membangkang dari perintah Allah. Dan satu-satunya umat yang tidak Allah azab adalah kita, umat Nabi Muhammad SAW. Saking mulianya Nabi Muhammad SAW.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bahkan betapa banyak di antara kita bermaksiat kepada Allah. Betapa banyak di antara kita yang sering melanggar aturan Allah. Tapi Allah tidak mengadab kita, sebab kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dibuktikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Wahai Muhammad, dan tidaklah Allah akan mengazab mereka, wa anta fihim, sedang engkau Muhammad berada di dalam golongan mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab umatmu Muhammad wa hum yastaghfirun, selama mereka beristighfar, selama mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini kita tahu bahwasanya umat ini diberikan dua rasa aman dari azab. Yang pertama, ketika Nabi SAW masih hidup bersama para sahabat. Dan yang kedua, bahkan ketika Nabi sudah wafat dan meninggalkan kunci keselamatan dari azab, yaitu dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Lantas kenapa Nabi meninggalkan istighfar bagi kita? Li'anna kulla yaumin taqulul ardu da'uni ya Rabb abtali'u ibna Adam. Karena setiap harinya bumi ini berkata kepada Allah, da'uni ya Rabb abtali'u ibna Adam. Biarkan saya wahai Tuhanku, saya akan menenggelamkan anak cucu Adam itu. Innahu akala min rizqik walam yashkur. Karena anak cucu Adam ini mereka makan rezekimu tapi enggan bersyukur kepadamu. Wa taqulul bihar, laut juga berkata, ya Rabb da'uni aghriku ibna Adam innahu akala min rizqik walam yashkur. Wahai Tuhanku, biarkan aku menenggelamkan anak cucu Adam ini, karena mereka memakan rezekimu tapi enggan bersyukur kepadamu. Tidak berhenti di situ. Wa taqulul jibal, gunung-gunung juga berkata, ya Rabb da'uni atbaqu ala bani Adam innahu akala min rizqik walam yashkur. Wahai Tuhanku, biarkan aku menelan anak cucu Adam ini, karena mereka memakan rezekimu tapi enggan bersyukur kepadamu. Lantas apa jawaban Allah kepada makhluk-makhluknya ini? Fayaqulullahu azza wa jalla lahum. Lantas Allah menjawab kepada mereka, kepada gunung-gunung, kepada bumi, kepada laut, kepada langit. Allah berkata, ya makhluqati a antum khalaqtumuhum. Wahai makhluk-makhlukku, wahai bumi, wahai laut, apakah kalian yang menciptakan manusia itu? Apakah kalian yang menciptakan mereka? Ibnu Adam itu, anak cucu Adam itu. Maka berkata mereka, yaqulun la ya Rabbana, tidak wahai Tuhan kami. Qala Allah, kemudian Allah berkata, lau khalaqtumuhum la rahimtumuhum. Seandainya kalian menciptakan manusia itu, pasti kalian mengasihani mereka. Begitu cintanya Allah kepada kita. Meskipun kita jarang bersyukur kepada Allah, tapi Allah tetap membela kita. Ketika kita ini dimakan oleh bumi, ditenggelamkan oleh laut, dan dihilangkan oleh gunung-gunung. Lantas selanjutnya Allah berkata, da'uni wa ibadi, tinggalkan aku bersama hambaku. Man taba ilayya minhum fa ana habibuhum. Ketika ada di antara hambaku yang bertaubat kepadaku, maka sesungguhnya aku adalah kekasih mereka. Wa man lam yatub fa ana tabibuhum. Ketika mereka enggan bertaubat, maka ketahuilah aku yang akan menyembuhkan mereka. Bahkan saking mulianya Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai orang yang jelas disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya tempatnya di neraka, yaitu Abu Lahab, yang kita kenal dengan surat Al-Lahab.
Akan tetapi karena ia berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka Allah ringankan azabnya, maka Allah ringankan siksanya setiap hari Senin. Dan Imam Samsuddin Muhammad bin Nasruddin Ad-Damaski berkata, ia membuat syair, "Idza kana hadza kafir, jaa dammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada. Ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffifu anhu bisururi bi ahmada. Fama dhannu bil abdi alladhi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Dalam syair ini dikatakan, idza kana hadza kafir, kalau orang kafir, maksudnya Abu Lahab yang jelas-jelas tempatnya di neraka saja, jaa dammuhu wa tabbat yadahu, yang kehinaannya telah disampaikan dan kecelakaannya telah disampaikan, fil jahimi mukhallada, yang dia berada di neraka kekal di dalamnya. Ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffifu anhu bisururi bi ahmada, diringankan azabnya setiap hari Senin disebabkan karena dia merasa bahagia atas kelahiran ponakannya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famadzannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masrurun wa mata muwahhida. Lantas apa kabar dengan kita yang seluruh umur kita, seluruh hidup kita gunakan, kita lakukan pujian-pujian, kita bahagia atas hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mata muwahhida, dan insyaallah kita akan mati dalam keadaan bertauhid, maka kita lebih berhak berbahagia dan bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ud'u rabbakum.